Poin yang ketiga tentu saja niat, hadirin sekalian. Niat. Ketika kita masuk ke dunia ini, niatkan karena Allah. Niatkan untuk menjalin silaturahim. Jadi ketika kita buat grup keluarga, niatnya silaturahim, itu dapat pahala tuh. Al-wasail ahkamul maqasid. Kaidah fikih mengatakan sarana dihukumi sama dengan tujuan. Jadi ketika kita buat grup keluarga atau kita berteman di Facebook kita dengan keluarga besar, niatnya silaturahim, dapat pahala silaturahim. Ketika kita buat grup, tujuannya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, karena Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya umat Islam itu saling bersaudara, maka kita dapat pahala ukhuwah Islamiyah. Niat itu penting. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Jadi hadirkan niat. Niatkan untuk dakwah. Saya nggak bisa ceramah, Ustadz. Saya nggak punya ilmu. Saya nggak bisa buat artikel. Tapi saya bisa men-share tulisan-tulisan ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah Nabi SAW kepada beberapa grup yang saya buat. Itu niatnya. Tapi kalau niatnya hanya cuman seru-seruan, ngumpul-ngumpul aja, lalu nanti kopdar setiap berapa bulan sekali, dan di kopdar pun tidak ada unsur ibadah, unsur taqarrub, tidak ada suasana amal soleh, maka nggak ada manfaatnya sama sekali. Dan ingat, kita akan dihisap oleh Allah. Kita akan dihisap oleh Allah. Dan sekali lagi, ini fatal loh. Karena kalau di dunia nyata saya berbicara dengan satu orang antum, oke, satu orang antum. Tapi kalau sudah pakai medsos, dia akan copy paste ucapan saya dan dia akan sebar lagi ke 10 orang, 20 orang, 15 orang, 30 orang, 100 orang. Kalau benar, kalau salah. Kan sekarang main copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Hati-hati, ngeri ini. Pembicaraan kita difoto, lalu dikirim lagi ke beberapa grup, nih kan, fulan bilang begini, akhirnya banyak yang marah. Dosa kita banyak sekali, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita lagi ngomong begini, saya salah ngomong, itu 5 menit kemudian minta maaf selesai atau merevisi selesai, mohon maaf itu yang saya omongkan tadi tolong dihapus ya. Tapi kalau saya masukkan sebuah foto di sebuah grup atau di Facebook, itu 1 menit kemudian itu bisa ada di Dubai, bisa ada di New York, bisa ada di Sydney, bisa ada di Surabaya, bisa ada di Irian Jaya. Itu nggak terkontrol, nggak bisa. Sudah antum keluarkan, siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja udah. Antum lempar, siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang. Wanita-wanita yang terbuka auratnya ketika dia selfie, lalu dia masukkan ke Facebooknya, lalu tahun depan dia taubat, fotonya masih ada nggak? Itu bisa beredar terus fotonya. Itu ngerinya. Pikirlah 1000 kali untuk taruh sesuatu di media tersebut. Ini nggak mudah loh. Bisa jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita hancur gara-gara medsos yang kita gandrungi selama ini. Makanya niat yang benar. Setiap ada apa, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap kasih komen, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap copy paste, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap buat grup, niat saya ikhlas apa tidak? Saya mencantumkan artikel atau kata-kata mutiara, niat kita ikhlas apa tidak? Ketika misalnya kita membuat status, niat kita ikhlas atau tidak? Innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita ikhlas, ini lumbung pahala yang begitu luar biasa. Lumbung pahala. Tapi kalau keliru, habis kita.